Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel saya ini. Baik, eh, kali ini saya akan memberikan materi ya tentang penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor fisika. Nah, apa itu faktor fisik? Yaitu berasal dari energi dan materi dan interrelasi di antara keduanya. Fisika adalah ilmu tentang energi dan materi dan hubungan timbal balik antara keduanya. Secara tradisional dapat dibedakan menjadi akustik, termodinamik, optik, mekanik, dan elektromagnetik. Nah, jadi fisika itu jadi ilmu tentang energi dan materi ya. Kemudian hubungan timbal balik antara energi dan materi tadi. Materi menghasilkan energi ya. Nah, itu tadi. Ya, hubungan timbal baliknya. Energi mempengaruhi materi seperti itu. Nah, standar pengukurannya ada satuan internasional atau SI unit ya. Apa saja bahaya fisika yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja? Secara umumnya ya ini ya kebisingan atau bunyi atau noise ya. Nah, kemudian ada yang kedua ada suhu ekstrim, ada lingkungan panas, lingkungan dingin. Lalu kemudian ada getaran yang pertama itu dibagi dua nih, getaran tangan dan lengan ya, dilihat dari ini hand arm vibration. Yang kedua ada seluruh tubuh, nah whole body vibration. Lalu yang keempat perubahan tekanan, ini terkait dengan tekanan udara, ada tekanan tinggi atau hiperbarik, ada tekanan rendah atau hipobarik. Lalu kemudian ada radiasi, yang kelima radiasi elektromagnetik, ini radiasi pengion dan non pengion. Ini yang bekerja di bagian radiologi ya, yang menggunakan gelombang radiasi elektromagnetik. Nah ini. Lalu kemudian yang keenam ada penerangan. Nah, di materi kali ini saya faktor fisika ini saya pecah menjadi dua bagian. Jadi di bagian pertama ini kita bahas tentang kebisingan dan suhu ekstrim. Dan suhu ekstrim ini di lingkungan panas terlebih dahulu ya. Selanjutnya nanti baru di part kedua kita bahas kebisingan terlebih dahulu. Nah, apa itu kebisingan? Secara subjektif dia adalah bunyi yang tidak diinginkan ya, bunyi yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana yang bunyi yang tidak diinginkan ya? Ini saya berikan ilustrasinya. Misalkan ada suatu konser, nah konser musik misalnya seperti itu ya. Nah, di konser musik ini kan menghasilkan bunyi ya, menghasilkan suara. Nah, dari hasil suara ini atau dari suara atau bunyi ini ya, itu bisa menjadi bunyi yang tidak diinginkan atau bunyi yang diinginkan. Bagaimana kondisinya bunyi yang tidak diinginkan ya? Bunyi yang tidak diinginkan apabila di sebelah atau di sebelah konser itu atau dekat lokasi itu ada rumah orang yang sedang lagi sakit gigi. Nah, orang sakit gigi akan agak sensitif dengan bunyi bising tadi, maka itu menjadi kebisingan, bunyi yang konser tadi, maka itu jadi dikatakan bising. Tapi bagi penonton konser tersebut itu bukan konser tadi, bunyi dari konser tadi itu bukan kebisingan, tapi malah bunyi yang diinginkannya karena dia terhibur di situ. Nah, jadi bisa dibedakan mana yang bisingan bunyi yang tidak diinginkan atau bunyi yang diinginkan ya. Nah, kalau secara objektif ya kebisingan ini terdiri dari getaran kompleks berbagai frekuensi dan amplitudo baik periodik ataupun non periodik. Nah, itu ya secara subjektif. Pengertian dari kebisingan secara subjektif. Nah, kebisingan ini jenis-jenisnya. Pertama itu ada kebisingan kontinuu berspektrum luas dan menetap. Nah, dengan batas amplitudo kurang dari 5 desibel untuk periode waktu 0,5 detik. Nah, ini contohnya adalah suara mesin, suara kipas mesin ya. Mesin apa aja misalkan ya, tapi dia menetap misalnya gitu. Mesin yang berbunyi menghasilkan bunyi nih
ya, mesin genset, mesin mobil ya, kalau mobil dia berjalan ya, kalau mesin lah ya, mesin genset ya, mesin apa lagi misalkan. Lalu suara kipas angin, nah itu juga ya, kipas angin yang menetap dia ya, kemana-mana. Kemudian ada lagi contoh lain, jenis bisingan lain, yaitu bising kontinu dapat juga berspektrum sempit dan menetap. Nah, misalnya bunyi gergaji sirkuler. Nah, ini beda lagi bunyinya. Katup gas. Nah, ini agak spektrumnya lebih sempit. Nah, ya. Jadi dia agak bunyi sedikit mengapakan telinga lah ya, seperti itu. Ini katup gas. Jika pernah melihat kompresor di bengkel-bengkel itu yang lagi hidup ya, lagi diisi anginnya, lalu kemudian sudah penuh, dia nanti akan stop sendiri otomatis. Nah, itu akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi itu hasil dari gas ketekanan udara dalam tabung kompresor tadi yang berlebihan sehingga dikeluarkan sedikit gitu ya, sesuai dengan nilai ambang batasnya. Nanti kalau seandainya tidak seperti itu, maka bisa akan terjadi peledakan dari tabung kompresor tadi ya, meledak ya. Nah, jadi bunyinya tadi itu yang menyebabkan bising gitu ya, bunyi gasnya tadi itu. Nah, lalu yang ke tiga, ini ada bising terputus-putus atau intermittent noise. Nah, yaitu bising yang tidak berlangsung terus-menerus, melainkan pada periode relatif berkurang. Contohnya bunyi pesawat terbang, bunyi kendaraan yang lalu lintas ya di jalan. Nah, itu juga bunyi pesawat terbang ya, lewat di atas rumah kita, misalnya yang tinggal dekat-dekat bandara, ini sering nih ya. Nah, itu ya, bunyi diinginkan atau enggak tuh? Nah, ya itu dia. Kalau tidak diinginkan, nah nih kalau lama-lama udah terbiasa pula dia malah ya. Lalu kemudian ada lagi jenis kebisingannya, bising karena pukulan kurang dari 0,1 detik impact noise atau bunyi pukulan berulang, repeat impact noise ya, berulang tapi di 0,1 detik, cepat ya. Nah, ini biasanya yang terjadi ini misalkan seperti contohnya itu mesin penghancur batu ya, beton. Nah, itu juga termasuk di sini nih ya. Kemudian apalagi ya, siapa beton ya. Kemudian alat pembuka baut itu yang di bengkel-bengkel motor tuh ya, untuk buka baut ban mobil, ban motor tuh yang pakai udara, tekanan udara. Nah, itu juga menghasilkan bunyi yang seperti ini ya, cepat ya. Lalu kemudian ada bising yang berasal dari ledakan tunggal. Ini memiliki perubahan tekanan bunyi melebihi 40 desibel dan dalam waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengar. Tum. Ini biasanya ledakan petir, ledakan TNT bom yang di penambangan atau pistol gitu ya. Tapi itu bisa bikin terkejut ya kalau orang nggak tahu. Jenis bising lain ini ledakan berulang ya. Ini ada mesin tempah yang ada di perusahaan ya. Nah, ini dia terdengar datar dan fluktuatif. Ini kalau nempa besi ya, atau mesin pemasang pasak untuk tiang untuk bangunan ya, untuk pondasi bangunan. Nah, itu yang pakai kayak palu gitu ya. Nah, pakai kren kayak palu. Nah, itu menokok ke bawah. Nah, itu kan menghasilkan getaran dan bunyinya ya. Itu juga salah satu, termasuklah ke sini dia ya, ledakan berulang. Lalu kemudian ada kebisingan. Ini satuan bising ya. Kebisingan itu ada satuannya, ada frekuensi atau jumlah getar per detik ya, jumlah getar per detik yang biasanya dalam ini hertz ya. Kemudian ada densitas, ini dinyatakan dalam desibel. Nah, berkaitan pengaruhnya terhadap manusia, bising mempunyai satuan waktu lama pajanan yang dinyatakan dalam jam per hari atau jam per minggu ya. Biasa desibel kita ini kan standarnya itu 8 jam per hari ya, atau 8 jam seminggu. Nah, 25 desibel 8 jam per hari gitu ya.
atau 40 jam per minggu. Itu dia. Nah, faktor yang mempengaruhi pada pendengaran, berpengaruh terhadap pada pendengaran ini dari pada penelitian tentang temporary threshold shift atau TTS dan permanent threshold shift pada populasi industri terdapat 4 faktor utama yang berbahaya bagi pendengaran. Pertama itu ada faktor intensitas bising tadi, ya. Kemudian frekuensinya, nah ini semakin tinggi intensitasnya atau frekuensinya di luar batas normal manusia, nah ini akan berbahaya terhadap pendengaran. Kemudian lamanya pajanan bising per hari 85 desibel, tapi lebih dari 8 jam yang terpapar, nah itu juga bahaya, ya. Kumulatif pajanan bising ini juga, ya, jadi masa kerjanya, jadi semakin lama orang tuh kerja di situ dengan paparan kebisingan di atas 85 desibel, nah ini semakin parah lah dia, mempengaruhi lah, berbahaya sekali. Kemudian ada faktor usia dan kepekaan seseorang dapat mempengaruhi pendengarannya, tergantung, ya, semakin menurun semakin meningkat usianya semakin menurun fungsinya, biasanya seperti itu, di atas 40 tahun, ya. Lalu kemudian nih kebisingan intensitas pajanan ini sudah biasa kita lihat, ya, 85 desibel dalam waktu pajanan per hari itu yang dibolehkan hanya 8 jam. Naik lagi 3 poin desibelnya, maka akan turun setengahnya, berarti 4 jam. Nah, seperti itulah seterusnya. Kemudian pengaruh bising pada pekerja. Bagaimana pengaruhnya pada pekerja bisingan ini, ya? Pertama, ada terjadinya gangguan fisiologis. Nah, fisiologis ini berarti gangguan fungsi tubuh, ya. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah, ya. Jadi kalau terjadi bising itu akan terjadi peningkatan tekanan darah. Senada juga dengan denyut nadi, ya, semakin meningkat. Metabolisme basal juga pengaruh. Vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi ini terkait dengan pembuluh darah tadi, kelenturannya itu akan menjadi pembuluh darahnya menjadi tidak lentur, gitu, ya. Kemudian terjadi ketegangan otot atau saraf otonom. Nah ini, ya, di gangguan fisiologis. Nah ini kalau mau meneliti tentang kebisingan atau tentang penyakit akibat kerjanya, hipertensi, ini bisa disasar satu nih, ya. Selain nanti ada lagi nanti di panas, ya, ini juga salah satunya kebisingan, ya. Nah, bisa diteliti. Nah, kemudian gangguan komunikasi. Nah ini maxing efek. Nah jadinya itu dia pekerja itu harus ngasih taunya itu harus berteriak, ya. Kemudian yang mendengar juga kadang kurang jelas, sehingga terjadilah kecelakaan, ya, ini. Lalu kemudian ada gangguan keseimbangan, rasa melayang, pusing, mual, ya, kalau udah kena bising nih, ya. Kemudian selanjutnya ada psikologis, dari gangguan psikologis. Nah ini pekerja yang terpapar bising itu biasanya seringnya stres, ya, mudah lelah, emosional, ya. Nah kalau udah stres, emosional aja, apain dikit marah dia, gitu, ya. Kemudian gangguan komunikasi, ya, konsentrasi. Komunikasi dia jadinya ngomongnya besar-besar suaranya, seperti itu, karena terjadi gangguan pendengarannya tadi, ya. Bagi dia biasa aja, bagi orang mungkin besar kali suaranya, nah seperti itu. Lalu kemudian ada gangguan konsentrasi. Nah, jadi dia sulit untuk konsentrasi saat bekerja. Selanjutnya efek pendengaran ini efeknya ada temporary threshold shift, ya. Jadinya terjadinya pengurangan pendengaran, ya, secara temporary atau sementara. Ada juga yang permanen, dan noise induced hearing loss. Nah ini permanen, dia tuli lah, gitu, ya. Adaptasi, nah, merupakan fenomena fisiologis terjadi bila terdapat stimulasi pada telinga oleh bunyi intensitas 70 desibel SPL. Keadaan ini sering disebut dengan stimulatory fatigue, ya. Pemulihan biasanya terjadi dalam waktu setengah detik, ya. Jadi mulailah dia menyesuaikan diri. Itulah hebatnya tubuh manusia tadi, ciptaan Allah nih. Nah, lalu kemudian terjadi peningkatan kebisingan ini terkait dengan peningkatan abang dengar, ya. Nah, dalam ini ada temporary threshold shift. Nah, ini ambang dengar meningkat akibat suatu pajanan bunyi yang keras. Jadi nilai ambang dengarnya itu meningkat. Berarti butuh bunyi yang
suara yang besar nih biar didengar lah gitu ya. Nah, pemulihan terjadi dalam beberapa menit atau jam, jarang terjadi dalam pemulihan dalam satuan waktu, detik ataupun hari. Ini terkait dengan tadi tuli sementara atau tuli tidak permanen sementara. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, ini saya ceritakan sedikit terkait dengan anatomi telinga manusia, di mana di dalam telinga manusia itu di dalam saluran lubang telinga manusia itu ada rambut-rambut atau silia-silia. Nah, ini langsung berhubungan ke saraf manusia ya. Nah, rambut ini tadi nanti seperti pohon ya, seperti pohon yang ditiup angin. Anginnya ini kalau bunyi itu sebagai angin lah di pohon. Nah, ketika angin berhembus, pohon itu akan bergoyang, semakin kuat hembusannya semakin dia akan miring ya, semakin miring, tapi nanti balik lagi kan seperti itu. Nah, ini juga ya, jadi bulu atau silianya apa tadi di telinga tadi itu juga seperti itu ya, karena dia kena bunyi terus, bising terus, dia akan miring sebentar seperti tunduk. Nanti jika kebisingannya tidak lama, dia nanti akan balik seperti normal lagi. Nah, itu dia. Jadi bisa dengar kembali dalam satuan waktu ya, menit atau jam. Tidak terjadi dalam menit atau jam, biasanya dalam detik biasanya ya, atau pemulihannya tidak pemulihan terjadi dalam menit atau jam. Jadi 1 jam aja dia nanti balik lagi pendengarannya seperti itu ya. Itu sering kita alami kok ya, misalkan habis tiba-tiba main mercon misalnya gitu, kedengaran dekat sekali dengan telinga kita. Nah, itu juga terjadi pengurangan pendengaran, tapi lama-lama nanti balik lagi seperti itu. Kemudian ada yang permanen. Nah, ini juga tadi ya, perbedaannya itu tadi sama dia ya, sebenarnya dia tadi yang terkait dengan rambut tadi. Jadi kalau yang permanen dia sudah nggak bisa balik lagi, udah terbaring aja gitu, nggak balik lagi rambutnya. Nah, ini jadi dia bisa menetap ya, jadi tuli. Pada pemeriksaan THT kalau di otoskopik, nah ini ya, tidak ditemukan kelainan. Jadi memang dalam anatomi telinga manusia itu kalau secara ini di otoskopik ini kan melihat lubang telinganya itu masih lengkap atau enggak gitu, ada gendang telinganya, ada tulang apanya gitu ya, gendang telinganya itu masih robek atau enggak gitu ya, robek atau gangguan atau enggak. Dia ini tidak apa-apa. Nah, kalau sebab kebisingan ini itu tidak apa-apa, tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi sebenarnya sarafnya sudah kena ya. Yang bermasalah itu di sarafnya tadi, di bulu rambut-rambut tadi yang jadi bermasalah. Ini secara audiologik. Nah, ini secara kualitatif dan tes penala rutin dites ya. Kemudian ada pemeriksaan audiometri pada nada murni didapatkan tuli sensorioneural jadi tuli sensor saraf ya, pada frekuensi antara 3000 sampai 6000 Hz. Ini dia semakin apanya biasanya, dan pada frekuensi 4000 Hz ini akan sering terdapat takik. Mulai dia kalau pakai grafik itu kelihatan tuh ya, kelihatan. Nah, faktor yang berinteraksi dengan bising tadi selain kebisingan juga, ini dia ya, usia. Jadi orang semakin maka usianya juga semakin bertambah usia, maka fungsinya juga semakin menurun ya, 40 tahun ke atas nih. Ada aterosklerosis, kemudian hipertensi dan proses penuaan. Kemudian bising ini juga menghasilkan getaran ya. Lalu kemudian yang berinteraksi lagi ditambah lagi ini dengan zat ototoksik. Ini kalau misalkan minum obat ya. Nah, kalau merokok dia tidak terlalu berpengaruh. Bukan tidak terlalu berpengaruh, cuman belum dibuktikan dengan penelitian apakah ada rokok ini berpengaruh terhadap tingkat pendengaran seseorang terkait dengan bising tadi ya, memperkuat atau gimana. Kemudian ada perjalanan bising sebelumnya, ini juga ya. Jadi jika sudah pernah terpapar kebisingan juga sebelumnya, tempat sebelumnya, nah itu juga jadi pengaruh. Semakin berat biasanya tuliannya gitu. Lalu efek fisiologis, nah efek tadi ya. Jadi pekerja itu kalau terpapar bising dia akan cepat lelah ya.
pulang-pulang lemes gitu ya. Nah, penurunan kewaspadaan karena dia lelah tadi sehingga dia tidak waspada. Nah, ini kalau misalkan mau meneliti tentang kelelahan, nah ini ya bisa nih dilihat dari paparan kebisingan. Kebisingan nanti bisa juga panas ya. Nah, itu penurunan kewaspadaan. Lalu kemudian penurunan prestasi, ya itu tadi karena dia sudah lelah, sudah capek, sudah ini prestasinya pun produksinya juga tidak meningkat, gitu, tidak ada peningkatan. Penurunan ambang mendengar, ini tadi turun mendengarnya, biasanya dia orang ngomong nggak kecil suaranya bisa dengar, nah ini dia nggak bisa dengar lagi. Lalu kemudian ada stres ya, jadi orang dengan kebisingan itu gampang sekali stres ya, terpapar stres. Bagaimana tata laksananya? Ini ya, gunakan alat pelindung telinga, ini terlibat pendalian. Gunakan alat pelindung telinga, APD-nya ya, earmuff, earplug ya, dan pelindung kepala. Lalu pemeriksaan yang terkait dengan kesehatannya, medisnya, lakukanlah audiometri ya, pemeriksaan audiometri nada murni, tapi dia 16 sampai 36 jam bebas dari paparan bising. Jadi ini 16 jam berarti hampir satu harian juga ya. Besok dia mau tes 24 jam, besok dia mau tes. Nah, hari ini udah nggak kerja lagi gitu, nggak usah kerja dulu lah gitu untuk persiapan besok dia ya, terus terpapar bising dulu, berarti dia harus di rumah ya, nggak boleh ke jalan, nggak boleh kemana ya. Pasien yang mau audiometri ini atau pekerja yang mau tes audiometri ini dia harus istirahat dulu, nggak boleh kemana-mana gitu ya, tidak boleh terpapar bising. Nah, biar kita mau lihat nih bagaimana fungsi telinganya, ini memang benar apa atau rusak atau bagaimana ya. Lalu kemudian di lingkungan secara berkala, dilakukan secara berkala pemeriksaan. Jadi kita harus lakukan pemeriksaan ini audiometri setiap 6 bulan sekali. Lalu kemudian hati-hati malingering. Nah, malingering ini adalah satu kondisi atau perasaan pasien atau pekerja ini, dia merasakan katanya dia sakit padahal nggak, pura-pura lah gitu ya, merasakan tidak dengar padahal didengar. Nah itu hati-hati. Jadi kita juga tidak hanya melihat dari dia ngomong, tapi bisa juga dilihat dari reaksi matanya atau reaksi mimik wajahnya seperti itu. Kemudian sesuai dengan penyebab ketulian, sebaiknya pekerja ini dipindahkan kerjanya dari lingkungan bising ya. Jadi kalau sudah mulai ada kenaikan ambang batas pendengaran, nah itu mulailah lakukan pindah kerja atau rotasi gitu. Nah, bila diperlukan alat bantu dengar, jadi kalau misalkan dia sudah ini kali ya, kita harus berikan dia alat bantu dengar ya, seperti handsfree, bluetooth gitu yang taruh telinga. Nah itu pencegahannya bagaimana? Jadi bising dengan intensitas lebih dari 85 desibel dalam waktu tertentu dapat mengakibatkan ketulian. Oleh karena itu bising dengan kerja harus diusahakan lebih kurang dari 85 desibel. Jadi harus turunkan nih, jangan sampai lebih, supaya nanti tidak terjadi ketulian gitu. Hal ini dapat diusahakan dengan cara meredam sumber bunyi ya. Diredamlah sumber bunyi. Sebagai ininya alat pelindung dirinya juga bisa nih, sumbat telinga, earplug, sumbat tutup telinga, earmuff, dan pelindung kepala ya, APD-nya. Prognosisnya, jadi jenis ketulian akibat bising ini adalah tuli saraf ya, yang bersifatnya menetap, jadi tidak dapat diobati dengan obat maupun pembedahan. Jadi ya udahlah permanen lah gitu ya, tidak bisa. Kalau gendang telinga masih bisa, kemudian apa lagi ya, nah ini tidak bisa sama sekali karena ini terkait dengan sarafnya ya. Lalu oleh sebab itu pencegahannya, jadi makanya harus dicegah nih kebisingan nih, jangan sampai menjadikan pekerja mengalami ketulian ya. Ketulian permanen loh, bahaya ya. Lalu kemudian, nah ini terkait dengan konservasi pendengaran ya, aktivitas konservasi. Nah terkait dengan ini ya, kita untuk mengendalikan risikonya ya, kita harus lakukan identifikasi sumber bising. Dari mana sih bisingnya, berapa desibel, di mana-mana saja kita kasih titiknya nanti. Lalu kemudian kita survei ini bagaimana, harus kendalikan atau bagaimana. Setelah itu kita analisis kebisingan, ini pakai SLM, octave band analyzer. Nah ini tergantung. Lalu kemudian kita kontrol kebisingan. Setelah kita analisis tadi, kita harus kontrol kebisingannya ya. Nah kemudian bagi pekerjaannya kita lakukan tes audiometri
kita komunikasikan ya ke atasan, informasikan ke atasan atau pejabatnya, dan kita edukasi pekerjanya seperti itu ya. Dan pekerja diberikan APD, lalu lakukan pencatatan dan pelaporan data terkait bisingan ini ya. Selanjutnya kita kontrol kebisingan tadi dengan cara ini atau engineer control, lalu ada kontrol administrasi, lalu ada alat pelindung diri ini PPA atau APD. Nah, bagaimana dia pengadaan teknisnya tadi ya? Maka pertama itu kita lakukan substitusi. Jadi mesin yang dengan tingkat bising tinggi itu kita gantilah dengan yang rendah gitu ya. Atau kita isolasi ya, isolasi pakai soundbox ya, sound exclosure ya. Itu kita buat. Nah, membatasi transmisi sumber bising dengan cara kita bikin sound barrier. Jadi kan bising itu kan mantul-mantul gitu ya, biar nggak kena langsung kita kasih material atau barrier gitu ya, biar nggak kena kita, nggak pekerjaannya nggak kena bising langsung gitu, terpapar langsung. Ini juga jadi jadi salah satu teknik pengendalian. Kemudian desain akustik, sound absorb dan absorb material. Nah seperti ini ya. Jadi dibuatlah box seperti ini. Kalau bisingnya mesin itu mesinnya ya, mesinnya. Nah, kita bikin boxnya. Selain itu juga kita harus kasih bantalan supaya tidak terjadi getaran. Nah ini dikasih apa juga ya, celah gitulah ya, supaya tidak terjadi perambatan getaran ya. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan pengendalian administrasinya bagaimana ya, pekerja yang sudah terpapar bising tadi kita rotasi ya, kita pindahkan. Lalu kemudian peraturan produksi hindari bising konstan. Jadi itu tadi ya, bisingnya hindari bising konstan, kita atur lah produksinya. Gunakan kontrol dan monitor kebisingan, kita ini kan kalau bisa ada alat detektornya bagus gitu ya, bisa ada alat mengukurnya bagus. Jadi kelihatan di situ kalau udah lebih dari 85 desibel atau lebih dari nilai membatas, maka pekerja wajib mengevakuasi diri lah gitu ya. Lalu kemudian training program konservasi pendengaran ya, jadi fungsi pendengaran dan perlindungannya. Jadi kita kasih training lah ke pekerjanya. Lalu kemudian dikasih tes audiometri. Nah itu tadi terkait pengendalian administrasi. Kemudian APD-nya apa saja? Ini tadi earmuff, earplug dan helmet ya, mengurangi energi akustik pada mekanisme pendengaran. Ya. Nah kemudian itulah tadi terkait dengan faktor penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor kebisingan ya. Lalu selanjutnya ada suhu ekstrim, yang dalam hal ini kita masuk ke lingkungan panas ya, lingkungan panas. Oke. Nah ya, nah jadi suhu menetap atau homeothermis adalah akibat keseimbangan antara panas yang dihasilkan tubuh dan lingkungan sekitar. Jadi penyesuaian lah ya. Nah lalu produksi panas tubuh dipengaruhi oleh kegiatan fisik, makanan, pengaruh berbagai bahan kimia, dan gangguan pada sistem pengatur panas. Fisik, kegiatan fisik ya, kita jalan, kita kerja dikit, angkat-angkat, cabut-cabut rumput atau apa, nah itu juga menghasilkan panas ya. Semakin banyak gerak kita, fitness juga itu menghasilkan panas. Lalu makanan ya, kita makan yang berat-berat, daging ya, goreng apa ya, lemak-lemak gitu ya, bersedia sekali. Nah itu menghasilkan keringat, itu juga menghasilkan panas ya. Kenapa kita berkeringat? Karena tubuh kita memproduksi panas gitu, sehingga kita berkeringat untuk mendinginkan kembali. Lalu kemudian pengaruh berbagai bahan kimia. Ini kalau misalkan kita ada pakai obat atau terpapar bahan kimia. Kemudian dan gangguan pada sistem pengatur panas. Ini kalau terjadi sakit demam biasanya ya, maka ini juga jadi pengaruh terhadap peningkatan suhu tubuh. Kemudian pertukaran panas tubuh dipengaruhi oleh ini secara konduksi, konveksi, radiasi, dan penguapan ya. Ini terkait fisika nih ya. Nah, bagaimana apa itu konduksi, konveksi. Lalu, nah tekanan panas. Ya, jadi panas itu kombinasi antara empat ini. Ya. Empat ini ada suhu udara, kelembaban, kecepatan udara, dan suhu radiasi. Nah inilah dia. Ya.
dari tekanan panas ya. Nah, suhu udara kita pakai alat ukur termometer, kelembaban udara bisa pakai hygrometer, kecepatan udara pakai anemometer, dan suhu radiasi pakai global thermometer. Thermometer. Nah, bagaimana tempat kerja yang mana sih yang menyebabkan ada pajanan panasnya? Nah, ini ya. Ada nih, silakan baca saja nih, ada pabrik karet, pabrik membuat alat-alat listrik ya, konveksi ya, bakery. Konveksi ini berarti membuat kain lah ya, jemur masaknya atau apanya. Bakery ini terkait dengan roti, kue-kue ya, rumah makan, masak-masak, pokoknya kompor lah ya, bagian masak-masak. Nah, itu juga commercial kitchen ya. Lalu kemudian laundry ini jemur ya, nyetrika. Nah, kemudian ada mining sites, smelter, ini pertambangan ya, steam tunnel, ini terkait dengan operasian mesin steam, pemadam kebakaran ya, atau proyek luarnya outdoor ya. Nah, ini juga konstruksi ya, pekerja konstruksi, pekerja perkebunan ya, ini sampai militer ya, atletik juga ya. Nah, itu banyak lagi ya panas. Nah, tubuh menghasilkan panas bagaimana? Bagaimana menghasilkan panasnya, dari mana saja? Ini dia ya. Jadi dalam keadaan istirahat itu tubuh menghasilkan panas ya, dari hati, otak, dan otot-otot ya, jantung dan otot rangka. Jadi mereka inilah yang menghasilkan panas di tubuh kita. Lalu kemudian pada saat olahraga atau bekerja, aktivitas otot rangka meningkatkan panas dan metabolismenya sangat besar ya. Bagaimana menghitung metabolismenya ini ya, silahkan dibaca saja. Inilah dia ya. Lalu kemudian aktivitas dengan metabolisme rate, nah ini dia ya. Duduk diam ya. Nah, ini kalau istirahat dia duduk diam dengan gerakan lengan ya, sambil megang HP lah gitu ya. Kalau berat ringan, nah ini ya berat, nah sangat beratnya itu tadi ya. Nah, lalu kemudian ada alat ukurnya ini ya, hygrometer ya, ada anemometer, termometer. Nah, ada banyak lagi lah, itu contoh-contoh alatnya, ini grafiknya ya. Nah, bagaimana mengukur pajanan panas ini? Nah, ini kita kayak heat stress indicator, jadi respon psikologi stres lingkungan panas. Nah, ada heat rate, nadinya ya, jumlah nadi ya. Kemudian temperatur badan, suhu tubuh atau suhu temperatur kulit ya, hydration status ya, ini terkait dengan hydrationnya, cairan tubuhnya, status cairan tubuhnya. Heat stress ini ya dapat dikenali juga dengan stres akibat panas ya, tempat kerja. Faktor risikonya terjadi ini karena lingkungan panas, kerja fisik berat ya, jadi juga selain panas juga karena dikasih kerja fisik berat sehingga terjadi metabolisme pun meningkat. Nah, pemakaian alat pelindung yang menurunkan permeabilitas atau ventilasi serta meningkatkan insulasi. Selain itu tambahan berat pakaian pelindung juga meningkatkan panas metabolik. Nah, ini yang sekarang terjadi pada pekerja atau tenaga kesehatan nih, karena dia sudah pakai alat pelindung diri, baju yang kayak astronot itu ya. Nah, itu sangat pengap ya, panas itu ya, berkeringat. Nah, itu nggak bisa sembarangan udah panas ganti gitu ya, karena bahannya pun mahal, langka pula lagi kan. Nah, itu sehingga mereka makainya ya kalau bisa sekali pakai aja lah gitu, sehari itu satu baju, jadi sampai sholat pun di situ mau pipis pun ditahan ya. Karena itu tadi, cuman di dalam itu pun panas ya, berkeringat, jadi keringat pun campur di situ seperti itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan stres nih, heat stress ya. Efek pada pekerja. Nah, kita lihat nih bagaimana efeknya. Jadi ini maaf aja nih, kasihan aja nih tenaga kesehatan nih ya. Ada gangguan kesehatan bisa nih ya, ada kelelahan ya, lemah, sakit kepala, demam, ini pasti mereka merasakan ini.
Lalu kemudian sikap dan perilaku pekerjanya, jadi tindakan mengurangi pajanan, meningkatkan buangan panas melalui evaporasi ini nguap ya, memperlaju kerja atau mengambil small breaks. Nah ini kalau kelihatan tuh tenaga kesehatan itu dia nanti sambil duduk-duduk kesian ya, karena tadi dia sudah panas dalam itu ya, harus melayani pasien lagi ya. Nah itu jadi kesian sekali ini, memang sangat bahaya sekali COVID ini ya dampaknya kepada mereka kena. Nah ini sudahlah lemah, lelah dia. Nah makanya tenaga kesehatan itu yang sedang merawat pasien COVID itu sangat rentan sekali. Kita doakanlah mudah-mudahan tidak kena lah gitu ya, semoga tidak kena. Nah selanjutnya mengambil jalan pintas dalam prosedur kerja. Nah ini dia ya, jadi kalau SOP tidak dilaksanakan apapun penyebabnya nih, kalian juga boleh nih coba lihat ininya, lingkungan kerjanya panas atau enggak ya. Karena itu tadi dia akan, kenapa dia tidak menjalankan prosedur dengan benar, karena itu panas, jadi dicari jalan pintas, ini aja lah langsung, nah seperti itu tanpa melihat yang lainnya ya. Kemudian mudah tersinggung, moral pekerja rendah, dan tingkat absen tinggi. Ini ya. Jadi kalau pekerja itu masih tenaga kesehatan itu masih senyum-senyum, masih happy dia, waduh sangat hebat sekali lah gitu ya. Nah kalau kerja lapangan ya udah ya, hati-hati gitu ya, pekerjaannya, bercandanya juga hati-hati ya. Nah selanjutnya peningkatan kesalahan. Jadi terjadi peningkatan kesalahan, terakhir peningkatan frekuensi perilaku unsafe. Nah ini kalau mau meneliti tentang unsafe action ya, kita harus lihat juga kondisinya gitu ya, kondisi pekerjanya. Jadi kondisi lingkungan lah ya, lingkungan kerja. Panas itu, nah ini salah satunya. Jadi kalau misalnya lingkungan panas, dia mempengaruhi perilaku tidak selamat gitu ya, unsafe act ya. Nah, unsafe behavior. Lalu kemudian ini head stress dianggap tidak menyebabkan pengaruh terhadap progresif dari denyut nadi jika, nah jadi kalau dia tidak mempengaruhi denyut nadi apabila temperatur tubuhnya itu tidak melebihi 37,5 derajat Celcius. Jadi tidak panas sekali tubuhnya ya, temperatur oralnya. Nah ini berarti temperatur yang diukur di mulut ya. Nah dan jika denyut jantung setelah istirahatnya 60 detik setelah istirahat, atau 1 menit nih, atau setengah menit, itu diukur denyut nadinya itu 110 dan di bawah 110 ya, bisa berarti 109, 100 ya itu. Atau jika perbedaan denyut jantung 30 sampai 60 detik setelah istirahat tadi ya, dari antara 1 menit diukur tadi misalkan 100, lalu kemudian diukur lagi setelah itu 2,5 menit atau 3 menit setelah istirahat tadi, itu tidak ada perbedaannya itu lebih dari 10 denyutan per menit lebih di atas. Berarti misalkan dia 109 atau 100 denyutan per menit ya, maka nanti di menit ketiga diukur lagi 1 menitnya itu dia akan naik jadi 110 misalkan seperti itu ya. Nah itu jadinya tidak akan mengaruh terhadap denyut nadi heat stressnya. WHO merekomendasikan ya suhu inti tubuh tidak melebihi dari 38 derajat Celcius. Ini secara rektal tahu ya, dari anus, atau 37,5 secara oral ya, derajat Celcius. Nah pengaruh pada denyut jantung ini ya, jadi timingnya nih sama 60 menit atau 90 menit. Nah ini semakin lama semakin meningkat nih denyut jantungnya, meningkat, nanti turun lagi, nanti naik lagi, nah itu ya. Nah, jadi ini ada pengertian adaptasi. Nah adaptasi itu adalah perubahan yang timbul akibat proses penyesuaian dalam beberapa generasi. Jadi ingat ya, ini adaptasi. Jadi beberapa generasi, jadi tidak bisa sebentar ya.
Nah, sedangkan aklimatisasi proses penyesuaian yang terjadi pada seseorang selama seminggu pertama berada di tempat panas sehingga setelah itu mampu bekerja tanpa pengaruh tekanan panas dingin. Jadi selama ini normal 7 sampai 14 hari nih, 2 minggu awal-awal biasanya merasakan sakit atau apa gitu ya. Tapi setelah 2 minggu dia akan mulai terbiasa dengan suhu itu, seperti itu. Atau dia menyesuaikan lah bagaimana nantinya dia berteduh dulu atau bagaimana kalau sangat tinggi sekali suhunya ya. Nah, di Indonesia itu suhu ada 29 sampai 30 derajat Celcius. Mungkin sekarang sudah bertambah lagi akibat pemanasan global. Lalu kemudian dengan kelembaban 65 sampai 95% ya. Coba dicek lagi. Nah, suhu nyaman di Indonesia itu ada 21 sampai 30 derajat Celcius. Nah, suhu basah ya. Jadi ini biasanya di kantoran ya, biasa 21, 25 gitu ya. Tapi kalau di lapangan, nah ini paling maksimal itu 30 derajat Celcius lah, seperti itu. Lalu selanjutnya ini ya terkait dengan apa namanya, heat exposure ya, ini paparan panas. Kemudian aklimatisasi pada pekerja ini ya, tinggal lihat saja. Lalu kemudian ini faktor risiko predisposisi ya, ini. Nah, ini umur ya, kardiovaskular, obesitas. Nah, ini menjadi mendukung lah dia ya, predisposisi. Nah, udah apa, dia gemuk pula lagi gitu ya. Nah, penggunaan air, nah ini ya. Kemudian kelelahan ya, dehidrasi. Nah, ini. Lalu kemudian efek perjalanan terhadap kesehatan bagaimana? Nanti akan terjadi miliaria, penyakit kulit ya, karena keringatnya tadi dia akan merah-merah, bentol-bentol. Nah, ini itu jerawat. Nah, ini dari miliaria. Lalu kemudian terjadi heat cramp ya, jadi kalau panas kemudian akan terjadi kram otot ya. Heat syncope. Nah, ini juga heat exhausting. Nah, ini pingsan akibat panas. Lalu kemudian yang ini yang mau heat exhausting ini mungkin yang cewek-cewek ini pernah ngalamin, atau yang cowok juga waktu dulu kita masih SMP atau SD ikut upacara 17-an. Nah, ini ya panas-panas ikut upacara ya. Lalu kemudian heat stroke. Nah, ini ya, jadi terjadi stroke ya, lumpuh gitu akibat panas. Pengendaliannya bagaimana? Nah, ini ya, kalau secara teknis kita kurangi kenaikan panas pada pekerja, tingkatkan gerakan udara ya, jadi kalau kurangi bisa kita pakai kan atap gitu ya, atau nompi saat bekerja itu, kasih tenda atau apa ya. Tingkatkan gerakan udara, kasihlah blower, kipas angin atau apa. Kemudian isolasi permukaan panas. Nah, ini ya, ini terjadi yang pernah saya lihat itu di Mekah ya, Mekah Arab Saudi. Nah, itu di Mekahnya itu, di tempat tawafnya itu lantainya itu kan keramik full ya, padahal Mekah itu panas loh, tapi lantainya jadinya dingin. Kenapa bisa dingin? Karena di bawah lapisan bilang itu bawah lapisan keramiknya itu atau bawah lapisan lantai itu dikasih air mengalir, jadi dikasih pipa-pipa yang berisi air mengalir, sehingga lantainya itu dingin, sejuk gitu, nggak panas. Nah, itu juga bisa dibuat nih ya. Kemudian hilangkan sumber kelembaban, buat kebocoran atau genangan air ya, karena nanti akan semakin panas. Gunakan pelindung antara pekerja dan sumber panas ini kalau misalnya ekstrim sekali, misalkan dia pada pabrik peleburan baja. Nah, itu aja dikasih pelindung ya, barrier gitu ya. Nah, pengendalian administrasi ini terkait dengan institusi kerja. Dari institusi kerja ini ya, pertama itu batasi bekerja di lingkungan kerja yang panas. Jadi dibatasi bekerja di lingkungan panas, jangan sering-sering. Nah, itu sekali aja, atau di handle, di setting lah, misalnya kalau di lapangan di setting lah bagaimana nanti udah sore aja itu baru dikerjain, atau sudah sedikit kurang paparan sinar matahari kalau misalnya di lapangan. Nah, kemudian bekerja di tempat yang dingin atau tempat yang teduh. Ini juga ya, disediakan tenda atau apa gitu. Lalu diatur jadwal bekerja di bagian panas. Nah, jadi di rotasi gitu ya. Kemudian sediakan tempat istirahat yang sejuk ya.
di bawah pohon ya, di bawah apa. Nah itu sekalian dikasihkan air minum ya, supaya mereka bisa minum juga biar nggak dehidrasi. Lalu kemudian tingkatkan jumlah pekerja untuk pekerjaan yang diberikan. Kalau misalkan tempat itu panas ya, panas sebenarnya biasanya sih nggak, normalnya 1 orang, tapi karena panas disuruh 2 orang atau 3 orang mengerjakan itu kan, supaya nanti bisa berotasi ganti-gantian ya, seperti itu. Kalau dari segi APD-nya, ini diberikan pakaian berpendingin air ya, air atau berpendingin udara, atau rompi es, rompi paket es, pakaian yang dibasahi. Nah ini untuk kalau pekerjaan baja ya. Pakaian berlapis aluminium. Nah ini untuk yang fear factor ya, pemadam kebakaran, atau yang pelebur besi tadi, pelebur baja tadi. Nah, itu dia ambil baja. Nah, ya. Atau membuat kaca, gelas. Nah itu juga ya, pakai ini bagusnya. Nah mungkin itu materi saya kali ini di bagian pertama, part 1 ya. Nanti kita akan jumpa di selanjutnya, di video saya selanjutnya untuk faktor fisika, penyebab penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh faktor fisika. Nah, untuk di part 2, part selanjutnya ya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Baik, jangan lupa untuk subscribe video ini jika Anda video ini bermanfaat bagi Anda semua. Silakan di subscribe, like, dan share ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.